Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Mohon maaf ibu-ibu, saya datangnya agak terlambat karena saya baru pulang kondangan, ada tetangga nikahin putrinya. Padahal itu bocah baru kenal beberapa bulan, alhamdulillah sudah ada jodohnya. Terus ada jamaah juga yang bertanya ke saya gini, Mi, kalau terburu-buru itu bukannya perbuatan setan? Sebab al-ajalatu minasyaiton, terburu-buru perbuatan setan. Saya jawab, di dalam kitab Duratun Nasihin memang betul dijelaskan bahwasanya terburu-buru itu perbuatan setan. Cuma ada 5 hal yang terburu-buru lebih baik daripada entar-entaran. Yang pertama, yang lebih baik terburu-buru daripada entar-entaran yaitu at-taubatu anil maksiyah. Kalau habis melaksanakan melakukan maksiat itu lebih baik buru-buru tobat. Jangan entar-entar, saya kan masih muda Umi, tobatnya mantaran aja belakangan. Ada yang bilang katanya kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masih muda puas-puasin, nanti kalau udah tua katanya tinggal kapoknya. Lah kalau kapok, lah kalau tinggal bongkoknya bagaimana? Yang kedua yaitu qada udduyun. Nah nih, yang kedua qada udduyun, membayar hutang. Itu lebih baik terburu-buru daripada entar-entaran. Kita mah kadang-kadang maaf-maaf, biasanya kalau bayar utang mah entar aja. Nah yang ketiga, yang cepat-cepat lebih baik daripada entar-entaran yaitu dafnul mayyit. Kalau ada orang wafat, orang meninggal, lebih baik buru-buru dikuburin. Jangan nunggu lama banget. Ya, ada yang bilang tar dulu nih katanya anaknya yang atuh belum datang, yang atuh belum datang. Lah sementara anaknya kagak datang-datang. Lah ini kan bahaya namanya. Yang keempat yaitu kalau ada tetamu. Begitu tamunya masuk, terburu-buru. Yang keempat yang lebih baik kalau ada tamu buru-buru sodorin air. Jangan tamunya udah setengah jam, udah celam-celam. Udah begitu tuan rumahnya masih angger be. Kagak ngeluarin eta si cai herang ya. Itu si air putih. Nah jadi kalau ada tamu lebih baik cepat-cepat keluarkan setidak-tidaknya air putih gitu. Nah yang kelima, kalau kita punya anak perempuan ada yang demen ya, sok atuh lebih baik cepat dinikahkan. Kenapa? Jangan sampai terjadi fitnah karena perempuan itu memang rawan gitu. Permisi. Iya kenapa Neng? Maaf saya mengganggu waktu Umi. Jadi begini Umi, kebetulan saya itu baru kenal dengan seorang laki-laki selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu dia tiba-tiba melamar saya. Baguslah. Terus? Yang ingin saya tanyakan, apakah dengan jangka waktu yang hanya 3 bulan itu bisa menentukan bahwa dia adalah jodoh yang baik buat saya Umi? Kalau masalah itu menurut Umi ya tergantung Neng Mila. Kalau menurut Neng Mila laki-laki itu sudah sesuai dengan karakter cocok untuk menjadi seorang imam. Sebab seorang imam itu kan memiliki beberapa karakter ya kan. Pertama ya memang dia harus kuat agamanya. Yang kedua kalau dilihat wajahnya ya cakep gitu Neng. Jadi mata kagak sepet gitu ngelihatnya. Nah terus keturunannya bagus misalnya ya kan. Terus hartanya juga ada, ya sok aja tuh Neng gitu. Oh jadi begitu ya Umi. Terima kasih untuk sarannya. Entar dulu, tapi begini Neng, kalau misalnya nanti Neng itu berjodoh sama AA itu ya jangan lupa. Ya usahakan insya Allah mudah-mudahan Neng jadi contoh seperti istri-istri para rasul. Gitu, sabar di dalam menghadapi kehidupan seberat apapun ke depan. Ya Allah, terima kasih banyak ya. Ya sama-sama. Sarannya sangat bermanfaat untuk saya. Insya Allah, amin. Makasih, Iya, sama-sama. Saya terima nikahnya Kamila binti Mariono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Hah?
Mas. Mas. Mas, bangun Mas. Kan kamu harus berangkat kerja. Mila, gangguin tidur aja sih. Ya, Tapi kalau misalnya kamu mau berangkat kerja, ya udah berangkat aja sendiri sana. ya, tapi kan aku seorang istri Mas. Sudah tugas aku untuk ngebangunin kamu. Kalau ngingetinnya setiap kali dan sering, itu namanya ngeganggu. Sana pergi. Memangnya kamu nggak kerja Mas hari ini? Aku itu cuma supir cadangan. Kalau supir utamanya nggak masuk, aku di situ baru masuk. Ngerti? Sana pergi. Astagfirullahaladzim. Kenapa suamiku sikapnya jadi kasar begini? Masya Allah, kamu kenapa diem saja Mila? Kamu baru beberapa hari menikah, kamu udah dikasari seperti itu. Jangan-jangan kamu kena tipu. Nggak tahu deh, Rit. Mungkin ini udah jalan Allah buat aku. Gak bisa gitulah Mila. Nih ya, aku kasih contoh. Misalkan kita berusaha semaksimal mungkin, terus apa yang kita raih gak seperti apa yang kita harapkan. Itu yang namanya jalannya Allah Mila. Yang dibilang Rita memang benar. Tapi semuanya sudah terlanjur. Ya Allah, aku mohon. Bimbing hambamu menjadi seorang istri yang dicontohkan istri Rasulullah. Makasih ya bro. Thank you. Mas, kalau pulang ke rumah biasain ucapin salam ya. Kalau aku ngucapin salam, aku gampang dapat pekerjaan. Bukannya gitu Mas, tapi dengan kita mengucapkan salam, itu adalah sebuah ungkapan doa. Jadi alangkah baiknya kalau kita biasakan. Kamu denger ya. Yang aku butuhkan saat ini itu pekerjaan dan bukan salam. Wow, Ya tapi Mas, aku capek. Mas kamu mandi dulu Mas, terus kamu sholat. Aku udah siapin makanan tuh. Mas. Ya Allah, apa salah hamba? Hamba hanya mengingatkan suami hamba. Beri petunjukmu ya Allah. Gak enak nih makanannya. Aku pergi dulu. Mas. Kamu mau kemana Mas? Bangun siang aku salah. Aku sekarang mau pergi, aku juga salah. Kamu tuh maunya apa sih? Ya, aku kan istri kamu, Mas. Jadi wajar dong kalau aku tanya kamu mau kemana. Aku mau pergi kemanapun, itu urusan aku. Selamat pagi, Pak Danar. Pak Danar. Iya, sebentar. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Pak Danarnya ada, Bu. Bapak ini siapa ya? Suami Ibu punya hutang sudah sebulan lebih nunggak dengan saya tidak bayar. Dan ini buktinya. Astagfirullahaladzim. Pak, masalah utang piutang suami saya benar-benar nggak tahu apa-apa, Pak. Nanti Bapak selesaikan saja setelah suami saya pulang ya, Pak ya. Saya nggak mau tahu, Bu. Ibu kan istrinya Pak Danar, jadi Ibu harus ikut bertanggung jawab juga. Ambil jadi. Siap. Pak, tunggu sebentar, Pak. Bapak nggak boleh kayak gitu dong, Pak. Ibu, diam. Pak, tapi barang-barang di rumah. Diam. Pak, tapi barang-barang di rumah itu hasil saya, Pak. Sebelum saya menikah dengan suami saya. Iya, saya paham. Tapi harus punya jaminan. Tapi nggak boleh kayak gini dong, Pak.
TV ini akan saya balikan setelah suami ibu membayar lunas kepada saya. Terima kasih. Gak salah Mila. Jangan-jangan suami kamu nikahin kamu cuma benalu. Dia nikahin kamu cuma nutupin hutang-hutangnya dia. Kalau aku jadi kamu sih, aku udah gak cerai sama kamu. Astagfirullahaladzim nih. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Gak bisa gitu, Mil. Buat apa pernikahan dipertahankan kalau kerjaan suami kamu cuma ngerorongin kamu doang? Kalau aku sih ogah, Mil. Rita, aku ikhlas kok. Biarin aja. Insya Allah nanti suami aku bisa berubah. Emil, kamu sudah lihat daftar pengumuman belum? Memangnya ada apa? Itu loh, masalah karyawan yang kena PHK. Di sebelah sana. Di sana ya? Ya, makasih ya. Iya, makasih. Alhamdulillah, nggak ada. Mil, gimana? Nggak ada daftar kan? Beri hambamu ketabahan ya Allah, agar hambamu bisa melewati cobaan ini. Mil, kamu diam. Mamaku ada di daftar PHK, Rit. Astagfirullahaladzim. Gue sabar ya. Mila? Mila? TV mana nih Mila? Iya, Mas. Mila? TV mana? Seharusnya aku yang nanya sama kamu, Mas. Tadi pagi siapa yang datang ke sini nagih utang? Oh, kerjaannya Bang Togar ini. Nanti kalau aku dapat pekerjaan, TV kamu bakal aku ganti. Ngerti? Ya tapi kapan, Mas? Ya nantilah kalau dapat kerjaan. Mas, aku mau bilang sama kamu, kalau mulai besok aku udah gak kerja lagi, Mas. Aku kena PHK, Mas. Jadi aku minta sama kamu cari pekerjaan ya, Mas. Kalau gak kita mau makan apa, Mas? Jadi selama ini kamu pikir aku nggak serius nyari kerjaan? Iya. Bukannya nggak serius, Mas. Tapi aku cuma minta kamu tuh cari pekerjaan apapun yang halal, Mas. Kamu itu nggak usah ngajarin aku. Ya, kalau aku nanti dapat pekerjaan, semua pengeluarannya pakai uang kamu bakalan aku ganti. Paham? Paham nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mila. Ya Allah, Rita. Apa kabar? Kamu kenapa? Alhamdulillah, aku baik. Kamu apa kabar? Aku alhamdulillah baik. Udah sebulan loh kita nggak ketemu. Yaudah masuk yuk kita ngobrol. Oh jadi Mas Dana sampai sekarang belum dapat kerjaan, Mil? Iya, Rit. Padahal Mas Danar udah berusaha cari kerjaan kemana-mana. Tapi nggak dapet juga. Mana pengeluaran kita semakin banyak. Ya buat makan, buat ongkosnya Mas Danar. Kamu yakin Mas Danar benar-benar nyari kerjaan? Rita, aku itu harus percaya sama suami aku. Kalau aku nggak percaya dan curiga sama suami aku, sama aja aku nggak bisa menjadi istri yang soleha buat dia. Tapi gini, Mil. Rita, udah ya. Kalau memang kamu mau bantu aku, tolong carikan info kerjaan buat suami aku. Justru itu, Mil. Untuk masalah itu aku nggak bisa bantu. Tapi aku dapat info untuk masalah pekerjaan ya jadi asisten rumah tangga. Sama ngurus orang tua gitu.
Gimana? Aku nggak ada lagi. Maaf banget ya, Mil. Info kerjaan itu bener, Rit? Iya, tetanggaku bilang bahwa bekas majikannya butuh pekerjaan yang tadi aku bilang. Rita, Kenapa, Mil? aku minta alamat rumah itu ya. Aku mau kerja di sana. Serius kamu, Mil? Aduh, Mil. Jangan deh, Mil. Itu kan kerjaannya jadi asisten rumah tangga. Kamu nggak cocok. Kamu mestinya tuh jadi penjaga toko atau apalah, Mil. Rita, dengerin aku. Kalau ada pekerjaan lain atau penjaga toko, aku pun akan ambil pekerjaan itu. Tapi aku udah cari pekerjaan dan aku nggak dapat. Jadi aku butuh pekerjaan itu. Rita, aku mohon sama kamu ya. Biarin aku ambil pekerjaan itu. Aku harus menyelamatkan rumah tangga aku. Iya udah, nanti aku kasih alamatnya ke kamu ya. Udah kamu siap-siapin baik-baik ya. Jadi aku pulang dulu ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mila? Mila? Iya, Bu. Kamu bersihkan kamarnya Ibu Sepuh. Dan ingat, harus wangi dan harus rapi. Ya? Iya, Bu. Dan satu hal lagi yang harus kamu ingat. Jangan sekali-sekali kamu mencoba mengambil barang pribadinya Ibu Sepuh. Kalau sampai kamu ketahuan, saya nggak akan sungkan-sungkan dan tidak akan segan-segan melaporkan kamu ke polisi. Mila! Mila! Apaan itu? Makasih, Bu. Ampun. Iya, Bu. Kamu bisa bikin telur ini enggak? Memangnya, Maksudnya telur ceplok ini loh. memangnya telur ceploknya kenapa, Bu Sepuh? Keasinan. Asinan. Ambil itu, bikin lagi yang baru. Cepat. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Aku tidak punya pilihan karena aku butuh kerjaan ini.